Kemudian yang selanjutnya kita membahas mengenai regression modeling for inferential statistic. Pertama, kita harus mengenal yang namanya perbedaan antara correlation dan juga regression, di mana kedua metode tersebut itu berupaya menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Bedanya, kalau korelasi itu mengukur tingkat hubungan antar variabel, tapi kalau regresi itu mengukur pengaruh variabel penjelas terhadap variabel respon. Kemudian ada lagi namanya simple regression dan juga ada multiple regression. Simple regression atau regresi sederhana itu menggunakan satu variabel respon dan satu variabel penjelas. Kalau regresi berganda atau multiple regression itu adalah variabel penjelasnya lebih dari satu. Kemudian untuk membangun fungsi dari atau model dari linear regression itu biasanya yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan metode OLS. Untuk bentuk dari regresi sederhana itu bentuk umumnya adalah Y. Y ini adalah ditunjukkan sebagai variabel respon, kemudian B0, B0 ini adalah konstanta ditambah dengan B1X. B1 itu adalah nilai nilai pengaruh dari X. X ini adalah variabel penjelas. Karena dia regresi sederhana, dia hanya ada satu variabel penjelas. Kalau regresi berganda, itu dia bedanya ada beberapa X yang digunakan. Ada X1, X2, X3, dan seterusnya tergantung berapa variabel penjelas yang digunakan dalam pemodelan regresi. Kemudian, evaluasi model yang dapat digunakan itu biasanya ada 3. Ada R-square, itu mengukur proporsi variabilitas yang dijelaskan oleh model. Nilai ini berkisar antara 0 hingga 1. Yang kedua ada uji F-test. Ini menguji signifikansi keseluruhan model. Kemudian ada root mean square error atau RMSE. Ini mengukur kesalahan prediksi rata-rata. Kemudian ada beberapa asumsi penting dalam regresi linear. Yang pertama adalah linearitas. Linearitas. Hubungan antara variabel respon dan penjelas itu harus linear. Yang kedua adalah independensi kesalahan. Kesalahan variabel respon harus tidak berkorelasi satu sama lain, atau biasa disebut autokorelasi. Kemudian ada normalitas. Kalau normalitas kesalahan itu adalah kesalahan variabel respon harus terdistribusi normal, atau kesalahan respon ini biasanya disebut residual data. Residual data itu harus terdistribusi dengan normal untuk memenuhi asumsi dari normalitas. Kemudian untuk varians konstan atau homoskedastisitas, itu kondisi di mana variabel respon harus memiliki varians error yang sama untuk semua nilai variabel penjelas. Terakhir ada multikolinearitas, di mana kondisi variabel penjelas itu tidak boleh berkorelasi satu sama lain secara sempurna. Kemudian yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai regresi logistik dan juga time series forecasting. Regresi logistik itu menguji pengaruh variabel penjelas terhadap variabel respon, sama seperti regresi yang sebelumnya kita bahas. Tapi bedanya, kalau regresi logistik itu variabel respon merupakan variabel kategorik. Kalau linear regresi yang sebelumnya itu dia menggunakan variabel numerik untuk variabel responnya. Nah, bentuk asli regresi logistik itu dikembangkan untuk variabel keluaran biner. Misalnya 1 atau 0, ya atau tidak, lulus atau gagal, terima atau tolak. Versi modifikasi saat ini mampu memprediksi variabel keluaran multiklas atau regresi logistik multinomial. Nah, regresi logistik itu mengambil logaritma natural dari peluang variabel respon untuk membuat kriteria kontinu sebagai versi transformasi dari variabel respon. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan fungsi regresi logistik di mana peluang direpresentasikan dalam sumbu X atau fungsi linear dari variabel independen, sedangkan hasil probabilistik ditunjukkan dalam sumbu Y, yaitu nilai variabel respon berubah antara 0 dan 1.
Koefisien regresi logistik ini biasanya diperkirakan menggunakan metode estimasi kemungkinan maksimum. Untuk time series forecasting, time series sendiri atau deret waktu adalah urutan titik data dari variabel yang diteliti, diukur, dan direpresentasikan pada titik-titik yang berurutan dalam jarak waktu pada interval waktu yang seragam. Misalnya tahunan, kuartalan, bulanan, atau harian. Peramalan deret waktu adalah penggunaan pemodelan matematika untuk memprediksi nilai masa depan dari variabel yang diteliti berdasarkan nilai yang diamati sebelumnya. Peramalan rangkaian waktu atau time series forecasting itu mengasumsikan bahwa semua variabel penjelas dikumpulkan ke dalam variabel respon sebagai perilaku varian waktu. Oleh karena itu, menangkap perilaku varian waktu adalah cara untuk memprediksi nilai variabel respon di masa mendatang. Teknik yang paling populer mungkin adalah metode rata-rata yang mencakup rata-rata sederhana, rata-rata bergerak tertimbang, dan pemulusan eksponensial. Kemudian yang selanjutnya kita bahas mengenai bisnis reporting. Laporan bisnis itu dapat memenuhi banyak fungsi yang berbeda. Yang pertama, untuk memastikan bahwa semua departemen berfungsi dengan baik. Yang kedua, untuk memberikan informasi. Yang ketiga, untuk memberikan hasil analisis. Yang keempat, untuk membujuk orang lain agar bertindak, biasanya untuk stakeholder terkait. Kemudian yang terakhir, untuk menciptakan memori organisasi. Pelaporan bisnis atau BI adalah bagian penting pengambilan keputusan manajerial berbasis bukti dan optimal. Landasan laporan bisnis adalah berbagai sumber data yang berasal baik dari dalam maupun luar organisasi. Pembuatan laporan ini melibatkan prosedur ekstrak, transformasi, dan muat atau ETL. Ekstrak, transform, dan load yang berkoordinasi dengan gudang data atau data warehouse dan kemudian menggunakan satu atau lebih dari alat pelaporan. Alat pelaporan yang biasanya digunakan pada umumnya ada 3 jenis besarnya. Yang pertama ada metric management reports. Ini ada kinerja di mana pada metric management reports ini kinerja bisnis dikelola melalui metrik yang berorientasi pada hasil. Untuk kelompok eksternal ini adalah perjanjian tingkat layanan. Bagi manajemen internal ini adalah indikator kinerja utama atau KPI. Kemudian yang kedua bisa menggunakan dashboard. Dashboard ini menyajikan serangkaian indikator kinerja yang berbeda pada satu halaman. Biasanya menggunakan kode warna untuk kinerja. Ada merah, ada oranye, ada hijau untuk menarik perhatian manajemen ke area tertentu. Kemudian yang ketiga, alat pelaporan yang ketiga yang bisa digunakan adalah balance scorecard. Di mana balance scorecard ini menyajikan pandangan terpadu tentang kesuksesan dalam suatu organisasi. Selain kinerja keuangan, laporan jenis balance scorecard juga mencakup perspektif pelanggan, proses bisnis, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya, kita membahas mengenai visualisasi data. Visualisasi data, atau lebih tepatnya visualisasi informasi, didefinisikan sebagai penggunaan representasi visual untuk mengeksplorasi, memahami, dan mengkomunikasikan data. Meskipun nama yang umum digunakan adalah visualisasi data, namun biasanya yang dimaksud adalah visualisasi informasi. Karena informasi adalah agregasi, rangkuman, dan kontekstualisasi dari data. Maka yang digambarkan dalam visualisasi adalah informasinya, bukan datanya. Visualisasi data erat kaitannya dengan bidang grafik informasi, visualisasi ilmiah, dan grafik statistik. Ada beberapa contoh tipe chart atau tipe grafik yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan data, untuk mengkomunikasikan informasi yang terkandung dalam suatu kumpulan data. Ada 2 jenis utama, ada yang basic, ada yang specialized, ada grafik khusus. Untuk grafik-grafik basic yang biasanya digunakan itu ada 5. Yang pertama ada line chart atau grafik baris bagan garis. Line chart ini menunjukkan hubungan antara 2 variabel dan melacak perubahan atau tren dari waktu ke waktu. Penggunaannya itu adalah menghubungkan titik data secara berurutan, sering digunakan untuk data deret waktu atau time series seperti harga saham atau jumlah panggilan layanan
pelanggan harian. Kemudian yang kedua adalah bar chart atau bagan batang. Ini merupakan representasi data yang efektif untuk data nominal atau numerik yang terbagi dalam kategori berbeda. Penggunaannya adalah untuk membandingkan data di berbagai kategori seperti presentasi belanja, iklan per departemen, kemudian bagian batang dapat berorientasi vertikal atau horizontal dan dapat ditumpuk untuk menampilkan beberapa dimensi. Yang ketiga ada pie chart. Pie chart ini bagan berbentuk lingkaran yang menarik secara visual digunakan untuk mengilustrasikan proporsi relatif. Penggunanya adalah untuk menunjukkan presentasi anggaran perikanan atau proporsi jurusan mahasiswa, contohnya. Nah, pie chart ini disarankan untuk kategori yang sedikit, maksimal 4 kategori, agar tidak terlalu kompleks. Yang keempat adalah scatter plot. Scatter plot ini mengeksplorasi hubungan antara 2 atau 3 variabel. Penggunanya adalah untuk menunjukkan tren konsentrasi dan outlier seperti hubungan antara usia dan berat badan pasien penyakit jantung. Garis tren sering ditambahkan untuk menggambarkan sifat hubungan tersebut. Yang kelima ada bubble chart. Bubble chart itu versi plot bar atau versi dari scatter plot yang disempurnakan dengan variasi ukuran dan atau warna lingkaran untuk menambah dimensi data tambahan. Penggunanya untuk menunjukkan data lebih kaya, seperti kehadiran kelas berdasarkan jurusan dan waktu, atau margin keuntungan berdasarkan jenis produk dan wilayah geografis. Kemudian ada beberapa grafik khusus yang bisa digunakan untuk visualisasi data. Pertama ada histogram. Histogram ini menyerupai diagram batang, tetapi digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi suatu variabel. Yang kedua ada Gantt chart. Gantt chart ini bagan batang horizontal yang menggambarkan jadwal proyek, durasi tugas, dan tumpang tindih antar tugas. Kemudian ada port chart. Ada peta geografis atau geographic map. Ini untuk menampilkan data lokasi geografis secara visual pada peta. Kemudian ada bullet chart. Ini adalah variasi diagram batang yang menunjukkan kemajuan menuju suatu tujuan. Kemudian ada heat map, yaitu untuk mengilustrasikan perbandingan nilai kontinu di dua kategori menggunakan warna. Kemudian ada tabel highlight table. Itu ada peta panas, heat map yang dilengkapi dengan angka untuk memberikan detail tambahan. Kemudian ada tree map, ini menampilkan data hierarkis sebagai sekumpulan persegi panjang bertumpuk. Penggunaan dari tree map ini memvisualisasikan struktur pohon dengan warna dan ukuran persegi panjang yang menunjukkan dimensi data seperti pola penjualan berdasarkan kategori produk. Kemudian untuk menentukan grafik yang cocok untuk memvisualisasikan data itu biasanya dilihat dari tujuan dari visualisasi datanya. Biasanya ada 4. Ada hubungan, itu untuk menunjukkan hubungan antar variabel, biasanya menggunakan scatter plot dan bubble chart. Kemudian yang kedua ada tujuan untuk perbandingan atau untuk membandingkan nilai antar kategori, biasanya pakai bar chart, line chart, bullet chart. Kemudian ada distribusi untuk menunjukkan distribusi data, biasanya pakai histogram, scatter plot, dan juga line chart. Kemudian ada komposisi untuk menampilkan bagian-bagian dari suatu keseluruhan. Bisa pakai pie chart, kemudian ada stack bar chart, dan juga ada tree map. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam memvisualisasikan data. Yang pertama ada simplicity. Pilih yang paling sederhana dan mudah dipahami oleh audiens. Yang kedua adalah relevansi. Sesuaikan dengan tujuan visualisasi dan jenis data yang ingin disajikan. Yang terakhir ada clarity. Pastikan grafik tersebut jelas dan tidak membingungkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai information dashboard. Information dashboard itu adalah komponen umum pada sebagian besar BI atau Business Intelligence atau platform analisis bisnis, sistem manajemen kinerja bisnis, dan rangkaian perangkat lunak pengukuran kinerja
Dashboard itu menyediakan tampilan visual informasi penting yang dikonsolidasikan dan disusun dalam satu layar sehingga informasi tersebut dapat dicerna dalam sekejap dan mudah ditelusuri serta dieksplorasi lebih lanjut. Menurut Eccleston pada tahun 2006, seorang pakar bisnis intelligence pada umumnya dan dashboard pada khususnya, ciri paling khas dari dashboard adalah 3 lapisan informasi. Yang pertama adalah pemantauan, data grafis, dan abstrak untuk memantau metrik kinerja utama. Yang kedua ada analisis, meringkas data dimensi untuk menganalisis akar penyebab masalah yang terjadi. Yang ketiga adalah manajemen. Data operasional terperinci yang mengidentifikasi tindakan apa yang harus diambil untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian karakteristik dashboard yang pertama adalah komponen visual, misalnya ada bagian bilah kinerja, grafik mini, pengukur, meteran, lampu lalu lintas untuk menyorot analisis transparan bagi pengguna, artinya memerlukan sedikit pelatihan dan sangat mudah digunakan. Analis menggabungkan data dari berbagai sistem ke dalam satu pandangan bisnis yang ringkas dan terpadu. Kemudian juga karakteristik yang selanjutnya itu memberikan rincian lebih lanjut tentang konteks komparatif dan evaluatif yang mendasarinya. Biasanya juga dashboard itu dia bersifat dinamis. Kemudian untuk membuat atau mendesain dashboard itu ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tolak ukur indikator kinerja utama dengan standar industri. Yang kedua, gabungkan metrik dashboard dengan metadata konseptual. Yang ketiga, validasi desain dashboard oleh spesialis kegunaan. Kemudian ada peringatan atau pengecualian prioritas dan peringkat dialirkan ke dashboard. Kemudian ada perkaya dashboard dengan komentar pengguna bisnis. Menyajikan informasi dalam 3 tingkat berbeda. Kemudian pilih konstruksi visual yang tepat menggunakan prinsip desain dashboard. Kemudian yang terakhir, menyediakan analisis terpadu. Oke, baik. Mungkin cukup sekian video untuk kali ini. Untuk video yang selanjutnya akan membahas mengenai data mining proses, methods, dan juga algorithms. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan yang terjadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.